Wah, ding ding ding, ding 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 ding. Ini kerbau atau banteng? Kerbau. Oh, berarti kalau kerbau kita masukin lagi. Saya pikir tadi banteng nih. Soalnya ada dua banteng yang mengundurkan diri nih dari kabinetnya Pak Jokowi. Pramono Anung yang maju sebagai calon gubernur Jakarta dan Tri Risma hari ini yang maju sebagai calon gubernur Jawa Timur mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi. Dua kader PDI Perjuangan ini resmi meninggalkan kabinet. Sudah disetujui juga kelihatannya sama Pak Jokowi ini ya. Kenapa kemudian mereka mundur? Supaya ingin berkonsentrasi. Bagus nih, bukan cuma berkonsentrasi, tapi juga menghargai warga Jakarta dan warga Jawa Timur. Artinya mereka serius dalam kontestasi. Tidak menomorduakan jabatan sebagai gubernur. Nah, Pramono Anung ini tangan kanan Pak Jokowi. Tangan kiri atau tangan kanan tuh kalau seskap ya? Ya pokoknya antara Pak Pratikno dan Pramono Anung ini sama-sama nih bersama Pak Jokowi. Wah, lama truk-trak. Akhirnya Pak Pramono mundurkan diri. Nah, yang juga menarik, Bu Tri Risma hari ini, Bu Risma masuk ke gelanggang sebagai mantan Menteri Sosial. Melawan mantan Menteri Sosial sebelumnya, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Tadinya kita kepikiran kan pasti, wah ini pertarungan antara mantan Menteri Sosial. Di ujung-ujung Ibu Lulu Hamidah masuk ke kontestasi. Ya mengganggu pertarungan nih antara dua Menteri Sosial ini. Wah bakal rame juga Jawa Timur. Tapi di antara calon gubernur di Jawa ya, Tri Risma hari ini dan Khofifah itu sudah kita prediksi jauh-jauh hari akan muncul. Tapi yang lain-lain, wah belum. Banten, Airinnya iya, tapi Andra Soninya nggak kita prediksi akan masuk. Apalagi Jakarta, Ridwan Kamilnya mungkin iya, tapi Pramono Anungnya tidak, ya, Dharmanya tidak. Itu justru yang menarik tuh para wakil gubernurnya, pertarungan antara Pak Suswono dengan Pak Rano Karno, Sidul Sekolahan. Ya ini mohon maaf nih Pak Kunwardana. Hah? Kan semua. Suswono, Rano Karno, Kunwardono, enggak. Dana Kunwardana, ya. Nah itu di Jakarta. Di Jawa Barat, wah itu lebih lagi tuh. Memang sudah ada Deddy Mulyadi, tapi tiba-tiba PKS masuk dengan presidennya Ahmad Sayhu. Ini no point of return, no point to lose. Jadi PKS itu harus menang di Jawa Barat. Lawannya Deddy Mulyadi. Tahun 2018 Ahmad Sayhu pernah mengalahkan Deddy Mulyadi. Jadi waktu itu Deddy Mulyadi pasangan sama Deddy Miswar peringkat ketiga. Ahmad Sayhu yang berpasangan waktu itu dengan Sudrajat sama-sama wakil gubernur, calon wakil gubernur peringkat 2. Wah. Tapi ada Mas Acep sama kita KDI. Nah, teman kita yang kemarin di episode sebelumnya ya itu muncul tuh Ronald Surabraja dengan Bang JJ. Di Jawa Tengah gitu juga, di luar dugaan Andika versus Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfinya udah lama bertarung di sana atau sudah lama bergerak, tapi yang tidak ada adalah Mas Kaisang. Mas Kaisang tidak ada di dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Waktu itu masih terbang-terbang pakai jet-jet. Ya, saya dipelototin produser saudara. Oke. Kira-kira apa yang akan langkah diambil oleh Presiden Jokowi terhadap mundurnya Pramono Anung dan Tri Risma hari ini? Wah, ada dua menurut saya opsinya. Yang pertama, dia bisa reshuffle. Wah, itu kan kemepetan tuh, terlalu mepet. Masa reshuffle tinggal 40 hari lagi? Nggak apa-apa. Kalau Pak Jokowi mau, boleh. Lagian Pak Jokowi kan emang nyentrik ya.
Jadi kalau dia mau ya ganti-ganti aja. Siapa yang mau menggantikan atau jadi menteri cuma 40 hari? Banyak bos. 40 hari juga kalau kita ke kementeriannya udah dipasang fotonya. Lumayan 40 hari juga. Tapi yang opsi yang kedua itu bisa dijabat oleh PLT. Gimana tuh ceritanya? Pramono Anung mungkin PLT-nya bisa Pak Pratikno, Sesnek, Mensesnek. Itu bisa tuh dijabat tuh sekalian. Kalau Bu Risma hari ini mungkin yang menjabat yang jadi PLT tuh Pak Menko-nya, Pak Muhajir. Ya kan tinggal 40 hari lagi kelihatannya sih akan ambil jalur PLT. Kecuali Pak Jokowi mau masuk cawe-cawe di pemerintahnya Pak Prabowo. Jadi mungkin dengan dalih ingin mempersiapkan calon menteri sekretaris kabinet dan calon menteri sosial, nah, Pak Jokowi melakukan reshuffle. Tapi yang ditempatkan langsung calon-calon menteri sekretaris kabinetnya Pak Prabowo dan calon menteri sosialnya Pak Prabowo. Itu bisa terjadi. Tapi kelihatannya per hari ini Pak Jokowi akan ambil opsi yang kedua deh. Yaitu para PLT itu. Lagian kalau dengan PLT ini akan jauh lebih baik ketimbang reshuffle. Karena yang pertama pasti penyesuaiannya akan lebih mudah. Lebih cepat gitu ya. Pak Pratik kan memang sudah terus-menerus bersama Pak Jokowi sejak Presiden Jokowi periode pertama. Jadi pasti mengerti betul ritmenya. Kapan intro, kapan ref, kapan akhir lagu itu udah paham banget. Nah sementara Pak Muhajir kan juga sudah lama bersama Pak Jokowi ya. Jadi menurut saya mungkin gak perlu diganti lah. Ikut PLT aja supaya ritme perjalanannya itu sama-sama bisa cepat nih mengakhiri masa jabatan Presiden Jokowi yang memang tinggal 40 harian dari syuting ini dilakukan gitu ya. Nanti kira-kira mengganggu pekerjaan nggak? Ya justru itu makanya harus ada PLT-nya. Kalau nggak ada PLT-nya ya mengganggu. Makanya ya kalau bikin pertanyaan dengerin dulu ya penjelasan sebelumnya. Nah terus kenapa nggak ngambil kalau reshuffle kenapa nggak ngambil dari PDI Perjuangan lagi? Gitu ya. Kelihatannya sih enggak ya. Kan kondisi lagi begini nih antara Bu Mega sama Pak Jokowi. Jadi kelihatannya mungkin happy-happy juga Pak Jokowi, Bu Risma sama Pak Pram mengundurkan diri. Daripada dia reshuffle sendiri, gak ada alasannya. Nanti jadi makin ada urusan sama PDI Perjuangan kan gak enak. PDI Perjuangan sih emang punya kader banyak dan bagus-bagus. Kalau kemudian diminta oleh Pak Jokowi sih ya mungkin juga untuk menambal atau mengisi kosongan menggantikan Mas Pram dan Bu Risma, tapi kelihatannya enggak deh. Karena sekarang ini kan selain ending ya, ini kan hampir selesai nih. Peluit panjang hampir ditiupkan gitu ya. Jadi baik itu pertahanan, pemain tengah dan pemain menyerang itu harus satu koordinasi bagus supaya catatan politik, catatan sejarah tinta emas ini bisa dipertahankan. Jangan sampai kemudian diganti orang baru malah jadi kacau balau gitu. Jadi ya kita tunggu saja bagaimana Pak Jokowi mengakhiri masa jabatannya dengan ditinggal oleh para menteri-menteri terdekatnya dari PDI Perjuangan. Kayak kalau saya sih tetap aja. Kelihatannya bakal diambil yang poin PLT lah. Nah, kalian mau kita bahas apa lagi? Oh itu beda closing ya. Jadi kita ucapkan selamat buat Mas Pram dan Bu Tri Risma hari ini yang akan berkontestasi di ajang pilkada di daerah masing-masing
Dan kita doakan kepada Pak Jokowi agar bisa menyelesaikan pemerintahan ini dengan baik. Dan tentu saja PLT atau pejabat-pejabat yang ditugaskan oleh Pak Jokowi menggantikan posisi Mas Pram dan posisi Bu Risma ini bisa lancar kerjanya, bisa lancar jalannya. Pun kalau kemudian akan ada menteri-menteri baru di kabinet Pak Jokowi, ingat Anda hanya punya waktu sekitar 40 harian atau kurang. Ya, atau kurang lagi. Maka sebaiknya segera gerak cepat. Atau sekalian puasa. Kan pas tuh 30 hari buat puasa ya. Oke, terima kasih. Saksikan terus Henry Satrio, saya Satgas Kritik setiap jam 19 WIB atau 19.30 WIB. Kadang-kadang juga suka nggak tayang sih. Kalau suka ada perintah-perintah gitu, pokoknya nggak tayang. Saya juga kadang-kadang ya, kok nggak tayang sih? Ini kan saya nanya nih ke Asterian Nun, nggak tayang Nun? Wah nggak mas, gitu katanya. Ada program khusus, jadi kalau tiba-tiba nggak tayang, tetap bersabar. Karena kalau tidak tayang di hari ini, itu akan tayang di hari berikutnya, ya. Yang penting dipantau saya terus YouTube TV One News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.